Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 29 Januari 2021 di hari terakhir ya, di minggu terakhir di bulan Januari. Jadi penutupan yang dimana penutupannya itu nggak enak banget. Ya, 2 minggu ke belakang market itu dahsyat, bahkan minggu ini pun dahsyat parah. Ya, 6 candle berturut-turut, 6 candle juga membuat low berturut-turut. Tiap hari membuat new low selama 6 hari berturut-turut. Ini sih dahsyat banget, ini kejadian yang langka banget. Saya nggak tahu kejadian ini pernah terjadi kapan, ya. Saya nggak tahu kejadian ini kapan, tapi terakhir kali saya melihat kejadian ini mirip dengan kejadian yang terjadi di sini, ya, dan di sini. Nanti saya cerita sedikit. Kalau tahun-tahun ke belakang saya lupa sih, ya. Kalau tahun belakang udah lupa lah ya, namanya udah lama kan, saya udah nggak inget. Nah, intinya ialah nanti saya akan ceritakan terkait market. Ya, ini sayang banget dia gagal break, dia pun break trendline, dia akan balik lagi dan akan sideways parah. Ya, kemungkinan terbaiknya dia akan sideways dulu. Ini benar-benar harus sideways, benar-benar baru seperti ini nih. Ya, drop sideways. Nah, yang saya takutkan nanti seperti ini. Oke lah, kita itu nanti ya. Nah, kita akan bahas dulu market kita. Ya, jadi kejadian langka ya, market buat new low, di mana sebenarnya saya tak dari sesi satu saya pribadi optimis. Oke, sesi satu bagus nih, menjelang jam sampai jam 10-an lewat itu masih bagus. Ya, tekanan jual mereda, beberapa saham sudah mulai fight back gitu kan. Nah, tetapi menjelang akhir sesi satu dan lanjut sesi 2 market tumbang lagi dan membuat new low baru. Ya, jadi low yang di sini di 5998 itu tertembus ya, dan buat low baru. Ya, sekarang low barunya di 5957,552. Nah, masih sama seperti yang saya bilang dari kemarin bahwa kapan nih market rebound? Beberapa prediksi analis sudah pada salah katanya. Ya, saya sih jujur, saya kalau ditanya kapan harinya, tanggalnya saya nggak bisa tebak. Ya, saya bukan dukun. Tetapi kalau ditanya ciri-cirinya, kemungkinan market akan rebound, saya bisa kasih jawaban. Ya, jawabannya apa? Nah, jawabannya ketika candlestick ya tidak lebih rendah, ini saya sudah ceritain kemarin, candlesticknya tidak lebih rendah dibandingkan low candle sebelumnya. Nah, kemungkinannya dua. Kalau nggak hari itu langsung rebound kencang, ya, kemungkinan kedua ialah misalnya di hari tersebut dia tidak buat low baru, tapi naiknya juga nggak kencang, besoknya baru rebound. Jadi di antara dua kemungkinan itu, dua candle tersebut. Nah, kapan? Sekarang belum tahu. Kenapa belum tahu? Ya karena market masih membuat new low-nya. Dan nanti kalau seandainya hari Jumat, ya saya sih doain sih ya, kita sama-sama berdoa lah ya, biar meredah. Ya, biar meredah, marketnya benar-benar biar meredah. Jadi kalau seandainya low-nya tidak lebih rendah daripada low 5957,552, maka ya, kalau tidak hari Jumatnya, ya, kecuali hari Jumatnya sudah rebound berarti sudah technical rebound. Nah, tapi kalau tidak, maka di hari Seninnya. Ya. Anda pakai patokan itu aja. Kapan nggak tahu. Ya, doain hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat belum rebound juga, ya tunggu aja sampai waktunya tiba. Nah, tapi masa sih market kita bisa turun terus? Ya, bisa saja. Ya, ini bukan hal yang apa ya? Bukan hal yang janggal kok, ya. Dulu seingat saya pernah terjadi, saya tapi lupa kapan. Ya, cuman mungkin turunnya pun nggak segila ini ya. Nah, ini kayak gini kan turun mulu nih. Tapi ini gara-gara COVID, tapi ya. Ini turunnya lebih gila lagi. Semua saham ARB 25%, 25%. Jadi ya ini masih ya, saya bilang masih kecil dibandingkan Maret. Kita Maret di VVIP pun udah ngerasain. Tapi yang membedakan, ya, ini saya sekalian tukar pendapat aja. Saya mau minta pendapat. Jujur, saya pribadi merasa bahwa kebijakan ARB 7%
ini kurang 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 bagus menurut saya. Kenapa? Karena dengan kekuncinya ARB 7%, ya, ini akan menciptakan butterfly effect. Contoh, hari ini ada saham A ARB. Ya, besok karena kita nggak kejual, besok kita buru-buru kan antri jual. Ya, kita pasang order booking, semua orang berbondong-bondong jual di ARB. Akhirnya apa? Besok ARB lagi 7%. Besoknya lagi ARB lagi. Besoknya lagi ARB lagi. Dan seterusnya. Nah, mungkin ini salah satu yang terjadi. Ketika memang di satu sisi market sudah secara technical drop, market bandar ataupun asing jualan, ya retail yang tidak sempat exit ini bondong-bondong jualan semua. Ya, ketika semua orang berbondong-bondong jualan, ya aduh hari ini nggak kejual, jual besok. Hari ini nggak kejual, jual besok lagi. Hari ini nggak kejual, jual besok lagi. Dan seterusnya. Nah, ini menjadi butterfly effect di mana ya ARB ini akan terus berlanjut. Anda bayangin kalau ada saham yang ARB, beberapa saham bahkan sudah ARB 5 hari berturut-turut, itu sudah sama saja kayak kita ARB 1 sampai 2 kali. Anda bayangin. Ya, jadi ya nggak tahu lah ya, mungkin Bursa Efek punya alasan tersendiri, tapi kalau saya bisa berpendapat, mungkin ini kurang tepat. Ya, atau teman-teman punya pendapat lain, coba silakan teman-teman diskusi. Ya, teman-teman diskusi di kolom komentar. Ya, menurut teman-teman cocok nggak? Ya, kita nggak usah bahas ARA. ARA udah pas lah, 25%. Tapi batas ARB ini yang mungkin perlu diperhatikan. Ya, justru menurut saya bukan membuat memitigasi kepanikan, tapi justru membuat makin panik. Ya, kalau seperti ini makin panik, sama aja kayak gitu. Oke, nah itu sedikit pengantar saja biar kita sedikit ada interaksi. Lalu berikutnya saya sudah bilangnya terkait market, jadi saya no comment ya. Tapi so far ini masih akan drop ya karena dia buat low baru ya, apalagi market luar juga masih nggak kondusif ya. Nanti habis ini kita cek Dow Jones pun sudah mulai tanda-tanda udah mulai baru drop. Bursa Asia semua, Europe sudah mulai kompak drop. Jadi ya ini barengan. Jadi ya mau di crypto, commodities, Bitcoin, stock itu sama teman-teman. Ya, ini lagi kacau semua. Ya, semua juga lagi pada drop. Jadi bukan teman-teman aja, tapi semua juga sedang merasakan. Ya, nah tapi biasanya kalau lagi kayak gini enaknya kita main forex. Karena forex kita bisa short sell ya, atau istilahnya ialah ya kita nggak harus market selalu naik. Market naik turun kita tetap bisa cuan. Ya, tapi kalau di saham, di kayak Bitcoin dan instrumen lain ya harus marketnya bagus baru kita bisa cuan. Kalau nggak agak sulit. Kayak gitu. Nah, lalu berikutnya target market ke berapa? Nah, kalau Anda sudah tonton morning briefing, saya sudah bilang market itu berpotensi ke sini. Ya, ini wave-nya ya, dengan asumsi ini beneran sedang wave 4, wave 1, wave 2, wave 3. Ya, maka wave 4 itu di sekitar 5758-an. Ya saya nggak tahu lah angka persisnya di berapa. Pada intinya adalah sekitar segitu, 5758. Jadi target penurunan market segitu. Apakah bisa langsung di breakdown? Saya rasa nggak semudah itu sih. Ya. Tapi kalau bisa nih, ini sih parah. Kalau memang bisa, maka jujur market itu kacau banget. Ya. Kalau benar-benar bisa sampai di breakdown sih kacau banget. Ini sih maksud saya kelewatan kalau benar-benar bisa ngedrop. Ya, parah banget kelewatan. Ya, tapi saya yakin akan terjadi pantulan. Ya, karena dia sudah menyentuh trendline kuat di 5.000. Ya, kalau misalnya besok langsung turun gitu ya. Berapa nih? 5.850. Dari sekarang 5.980 ke 5.840, maka market butuh minus sekitar berapa tuh? 2%. Market masih butuh turun sekitar 3%-an. Ya, market butuh turun sekitar 3%-an baru dia mendekati ya area dari support dan resisten. Ya, area dari support dan trendline market. Ya, ini berpapasan juga ada support kuat di sini. Ya, 58-an. Ya, atau kalau lebih konservatif
Ya bener lah ya kurang lebih di sini. Jadi ini adalah ada titik support kecil di mana ada gap juga di sini. Ya mungkin market mau bayar utang kali ya. Tapi ini masih banyak gap ya. Nah bayangin ada gap di sini. Mana lagi? Ya, ya jadi masih banyak gap. Nah, tetapi kita nggak perlu fokus di gapnya, ya kita cukup perhatikan saja ini batasnya di sekitar mungkin 5.800-an, 5.857 mungkin akan terjadi retrace di area tersebut atau mungkin belum nyampe pas-pasan area tersebut bisa retrace itu bisa. Ya jadi nggak selalu harus ngepas-pasan ya tapi biasanya sih nyentuh. Biasanya habis nyentuh langsung technical rebound ya. Jadi masih cukup jauh perjalanan market untuk turun kalau memang market turun, tapi sudah mulai terbatas, sudah mulai menyempit lah. Artinya apa? Artinya ialah potensi penurunan market sudah mulai terbatas ya. Orang sudah lama-lama juga sudah orang juga sudah akan memasuki fase jenuh jual ya. Pasti akan merasa jenuh jual. Nah, ketika jenuh jual ya pasti akan mengalami technical rebound dan biasanya kalau udah market kayak gini, sekali technical rebound itu harusnya lumayan kencang. Harusnya lumayan kencang. Ya, ini berkaca pada kejadian di sini. Ya, teman-teman ya. Ini market kita naik 10%. Ya, kalau angkatan lama tahulah. Ya, angkatan lama tahulah. Ini sih gila banget. Itu BBCA, BBRI 10% lebih apa berapa ya? BBRI 20%, BBC 20%. Ya, Anda nggak pernah lihat kan? Nah, saya pun juga baru lihat kali ini ya di Maret. Nah, tandanya apa? Tandanya ialah meskipun kejadian Maret dan sekarang ini tetap jelas lebih buruk Maret, ya karena ini Maret kan gitu ya, nggak ada apa namanya, nggak ada yang nggak ada ampun lah istilahnya kan. Nah, ini juga sama, tapi kondisinya sama, cuman memang Maret lebih buruk. Nah, yang saya harapkan ketika nanti market sudah mulai ke retrace, ya ketika market sudah mulai ke retrace, maka ketika dia rebound, itu bisa cukup kencang. Ya, nggak tahu lah kencangnya berapa persen, tapi itu akan cukup kencang. Ya. Nah, biasanya saham-saham yang biasanya cuma naik 1%, 2% pun itu bisa naik 5-10%. Tapi kapan? Saya juga nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Nah, tapi saya mau kasih tahu aja teman-teman untuk paham bahwa ya agak mustahil lah market akan merah terus. Ya, akan mustahil karena bandar pun lama-lama juga habis dana. Ada beberapa saham yang bandara tetap akung tiap hari, ada yang bandara cut loss, ada yang bandara bahkan baru mulai masuk. Jadi ya tidak semudah itu dibuat turun terus-terusan. Akan tiba, cuman nggak tahu kapan. Nah, berkaca dari September, ya, ini pun market butuh berapa hari nih? Kalau kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini kita hitung aja ya. 5, 6, 7, 8. 8 hari. Baru besoknya rebound, baru peran rebound. Ini pun sideways dulu ya. Sideways, naik dikit, sideways, naik. Lambat, recovery lambat. Ini juga sama. Ya, 1, 2, 3, 4 tapi besoknya rebound. Nah, maksud saya itu candle seperti ini, teman-teman. Ya, nah ketika market bisa bentuk candle seperti ini, ya, low-nya lebih rendah, lebih bagus lagi sih, dia high-nya tidak lebih tinggi juga dari ini. Ini namanya candle inside bar. Nah, ketika muncul candle inside bar, besoknya rebound. Ini yang saya maksud tadi di awal. Ya, meskipun closing-nya jadi jelek, tapi ini candlestick reversal. Ya, inside bar. Oke. Nah, jadi saya no comment lah ya tentang market. Ya, kita follow saja arus. Pada dasarnya, kalau saya pribadi pun kami juga ada beberapa cut loss hari ini. Ya, menu sore kita pun gagal, ya kan, karena memang Dow Jones-nya juga kebetulan tiba-tiba ngedrop. Ya, semua saham merespon. Nah, tetapi ya kita tetap trading. Ya, dalam arti tetap ada momentum di mana ya di mana kita tetap bisa cuan. Nah, salah satunya apa? Ya, salah satunya adalah moonmologi. Ya, di saat market pada ngedrop, di saat hampir semua saham ARB, di saat hanya saham-saham tidak jelas yang naik dan lotnya tipis-tipis, di saat itulah moonmologi kita beraksi. Dari ARB
naik ke 270, hit target 1 ya. Kena target awal dari moonmologi kita. Ya, jadi selamat teman-teman yang sudah merasakan betapa luar biasa dahsyatnya moonmologi. Ya, Anda bisa buktikan ketika market sedang lagi krusial seperti ini, rekomendasi moonmologi tetap tidak meleset. Jadi kalau dulu haters bilang, itu kan market lagi naik aja. Nah, sekarang Anda sudah bisa melihat sendiri ya, moonmologinya berhasil. Ya, kalau plan detailnya di member VIP sudah jelas, Anda sudah saya kasih tahu targetnya, target satunya nggak usah muluk-muluk, 270 saya sudah oke, sudah hit target. Ya, semoga masih bisa lanjut naik lagi. Ya, jadi buat Anda nih, coba yang profit DMMX, silahkan chat ke saya. Ya, chat aja di kolom komentar. Ya, saya mau tahu siapa aja sih yang benar-benar percaya dengan moonmologi. Ya, jadi terbukti di saat grup lain lagi pada pusing, ya, saya sih juga pusing karena kita beberapa juga ada yang kena cut loss. Tapi rekomendasi andalan kita yang mantap banget, ya, candlestick yang luar biasa sekali. Oke, jadi selamat, saya lagi ucapkan selamat untuk teman-teman yang percaya. Apakah masih bisa lanjut naik atau tidak, saya sih no comment. Ya, ini ingat gambar kita, saya sih no comment. Ya, kalau di VVIP saya akan jelaskan detail, akan update tiap hari. Kalau di non VVIP, mohon maaf, saya update-nya cuma kasaran saja. Anda silakan tebak-tebak sendiri. Mau TP silahkan, selamat ya, saya sudah kasih profit gratis. Yang tidak mau TP juga silahkan, yang mau hold silahkan, terserah ya. Kalau di VVIP nanti ada plannya masing-masing. Oke, bagus banget ya, DMMX masih bagus, break di 248 ya. Ya, semoga Anda profit. Sudah terbukti ya, jadi ya bukan kaleng-kaleng silent trader. Rekomendasinya hit ketika market lagi nggak jelas. Jelas terbukti karena memang ini bukan rekom sembarang. Ketika saya sudah mengeluarkan moonmologi, sunmologi, itu tanda ini saham benar-benar prospek. Ya. Alhamdulillah masih 100% rate-nya. Alhamdulillah. Ya, selamat. Anda mau hold silakan atur masing-masing. Nah, lalu berikutnya yang ingin saya sampaikan kedua ialah terkait pendapat lagi nih. Saya tanya pendapat lagi kepada teman-teman. Ini udah pada mau pensiun belum di pasar modal? Ya, ini kalau Anda tanpa sadar market kita ini udah turun 8% loh. Ya, dari high-nya 6.500 itu sudah turun hampir 8%. Ya, sudah turun hampir ya 8 sampai 10%. Market kita sudah turun hampir 8 sampai 10%. Ya, tanpa kita sadari. Ya. Jadi kayak ibaratnya trading hold tapi dipecah-pecah. Ya, kalau saya sih mendingan trading hold sekali udah besok rebound kayak gini ya. Oke, trading hold tek-tek rebound. Ya, lebih enak begini. Nah, tapi ini diiris pelan-pelan ya karena efek dari ARB tadi. Oke, nah tapi yang harus Anda yakini ialah pertama bahwa asingnya masih cukup akum ya, meskipun akumnya pun sudah mulai berkurang ya. Tapi pun tidak distribusi secara masif gitu kan, saham-saham seperti BBCA itu pun juga masih coba dipertahankan oleh asing karena kalau BBCA ini sampai ngedrop ini sih kacau banget ya. BBRI masih terus diakum, BBCA hari ini juga diakum, artinya kalau banyak yang bilang market beneran bisa reversal, saya masih belum belum terlalu yakin. Kenapa? Karena kalau memang market reversal, harusnya asing sudah antisipasi duluan. Harusnya asing itu sudah jualan duluan. Harusnya seperti itu. Jadi harusnya di foreign flow itu terdetek bahwa arus asingnya keluar. Sama seperti PSBB kemarin, ini kan PSBB total katanya. Nah, asing di sini jualan. Kalau Anda perhatiin, ini jualannya gila-gilaan. Baru perlahan akum lagi. Nah, tapi di sini kalau kita track selama seminggu terakhir, ya, kalau kita track selama seminggu terakhir, gitu ya, asing masih masuk 600 miliar, ya, atau dalam sebulan terakhir asing masih masuk total hampir 12 triliun. Jadi kalau dibilang akan reversal agak sulit.
Ya, ini saya melihat masih pure siklus dari market, di mana memang market benar-benar harus turun dulu. Ya, ketika turun saya yakin dia akan sideways, jadi dia akan rebound sementara lalu akan sideways. Ya, di mana semua saham pun juga akan benar-benar sideways, nggak akan langsung arah-arah, nggak akan langsung 10%, 10%, 10%. Ya, dia akan sideways berat. Ya, kalau kita berkaca dari sini, satu, dua, ya ini mirip ya. Candlestick-nya sama, satu, satu, merah dalam, berikutnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi masih ada 7 minggu ke depan. Ya mungkin itu batas minimal market akan naik. Ya 7 minggu ke depan itu berapa lama Om? Ya kurang lebih 2 bulan lagi. Berarti 2 bulan sampai kapan? Sampai nanti mulai April mungkin market baru bisa perlahan naik lagi. Ya. April kita tahu hampir semua emiten di situ sudah berikan laporan keuangannya, lalu musim dividen itu di Maret dan April, dan biasanya market akan cenderung lumayan bergairah di bulan April. Ya, nanti menjelang Mei sampai Oktober mungkin cenderung akan kembali sideways ataupun correction, karena memang siklusnya seperti itu, nanti menjelang akhir tahun mulai naik lagi. Selalu siklusnya seperti itu. Ya, selalu siklusnya seperti itu. Jadi seperti ini turun, nah dia akan sideways nih. Ya, Anda kalau bisa lihat ya, ini di bulan April naik nih. Ya, di awal-awal April, nah menjelang April naik, habis itu menjelang Maret turun lagi, habis itu sideways menjelang November. Nah, menjelang November dia baru pernah naik lagi. Sama, siklusnya seperti itu ya. Tahun kemarin juga sama. Ya, April. Oke, April naik, ya, Mei mulai sideways, ya, ini tiba-tiba naik ya karena memang technical rebound ya habis turun parah, ya, lalu koreksi sampai dekat-dekat Oktober, ya, ini Oktober menjelang November Desember naik lagi. Nah itu siklusnya begitu lagi, ya, memang siklusnya seperti itu dan harus kita lewati. Jadi ya bulan Februari harus sabar, ya, harus sabar. Kalau yang tidak kuat dan pensiun ya sayang sekali karena chance-nya masih tinggi. Cuman memang saya akuin ini sih luar biasa lah. Ya tadi saya baru cek salah satu mirai saya dari yang profit 25% ke atas, profit saya tinggal 5%. Ya masih profit sih karena memang dari awal bulan sampai pertengahan kami cuannya gede juga. Ya, tapi kesini hampir disapu habis profitnya. Ya, saya kena ada ESA, ada just kayak trading-trading yang nyangkut juga kena, ya karena kena panic selling. Ya, tapi masih bisa profit, ya. Dan itu sih cashnya sudah kosong sih, ya. Jadi ya harusnya goalsnya tetap profit, ya. Sisa satu, Juste saya juga nyangkut teman-teman, jadi nggak usah khawatir, ya. Ini Juste bayangin aja, ya ini open ya di sini nih, ya 900.000 lot gimana mau kejual gitu ya. Dan tadi pun trade booknya cuma 6.000 lot, artinya nggak ada yang mau beli. Nah ini nggak tahu ARB sampai kapan, saya juga nggak paham. Ya jadi itu konsekuensi trading. Ya saya pun sebagai seorang profesional trader udah siap menerima konsekuensi. Berat gak sih? Aduh berat pasti. Sedih gak sih? Pasti sedih. Siapa sih yang nggak sedih uangnya hilang, ya, profit 25% hilang, atau misalnya dari profit jadi loss, itu kan pasti sedih, ya. Cuman disedihin pun juga nggak ngubah saham ini jadi naik. Mendingan ya kita coba cari penghiburan aja, ya. Misalnya contoh, kalau saya kan hobi olahraga, ya saya pergi olahraga, ya, tapi covid gini kan lagi nggak bisa nih. Nah nanti kalau udah apa namanya udah selesai covid, olahraga atau olahraganya di rumah, ya, jalan-jalan keliling jalan juga bisa, jogging, ya. Atau teman-teman hobi dengar musik. Nah kalau teman-teman mau lebih tenang, dengar musik rohani sesuai kepercayaan. Biasanya musik-musik rohani kan bagus tuh, dengerin aja, saya gitu kok, ya, biar nggak kepikiran mulu kayak gitu, ya. Takutnya pensiun, sayang banget sih Anda pensiun di saham, ya itu sayang banget, ya. Tapi ya balik lagi ke teman-teman, ya saya sih berdoa yang terbaik aja, ya. Nah lalu berikutnya ialah yang mau saya sampaikan seperti ini, ya. Mungkin teman-teman merasa, oh, apa namanya, saya ya, saya kayaknya tadi ada member yang ngomong cerita seperti ini, ya. Ini saya sensor ya namanya ya. Nah, Om, saya kayaknya orangnya orang baik deh. Saya jadi manusia baik-baik, sedekah pun saya rutin Om. Tapi kok nasib saya di saham begini ya?
Mungkin ada teman-teman yang merasakan juga seperti itu. Nah, saya pun juga sama. Habis ini kita bahas saham-saham yang prospek, dan juga mungkin kita akan bahas market luar, Dow Jones. Nah, maksud saya begini ya, kalau Anda merasa sudah menjadi orang baik, kalau merasa Anda sudah melakukan yang terbaik, tetapi pada hasilnya tidak sebaik yang Anda harapkan, maka percayalah ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang di atas itu sudah menyiapkan rencana yang terbaik untuk Anda. Ya. Mungkin bukan di saham, ataupun mungkin di saham, tapi bukan sekarang, tapi di lain waktu. Jadi kita sabar saja, kita ikutin prosesnya, kita lalui prosesnya, kita nikmatin prosesnya, kita jalani kehidupan kita sesuai dengan rencananya, maka insya Allah kita ya di akhir akan indah pada waktunya. Nah, maka dari itu, saya mau kasih satu kalimat yang cukup bagus nih, kalimat yang benar-benar saya pakai ketika saya tidak bersyukur atas apa yang saya miliki, ya, ataupun ketika saya merasa saya sudah give the best tapi hasilnya itu bad, saya teringat kalimat ini, ya, orang baik, ya, meskipun rezeki belum datang, tetapi bencana telah menjauhinya. Sedangkan orang yang tidak baik atau jahat, meskipun bencana belum datang, tetapi rezeki sudah menjauhinya. Saya selalu ingat kata-kata itu. Ya, saya ulang. Orang baik meskipun orang baik meskipun rezeki belum datang, tetapi bencana telah menjauhinya. Oke, jadi artinya apa? Meskipun kadang kita merasa rezeki kita di saham disedot sama bandar, ataupun kita cut loss, modal kita tergerus, tapi ada satu hal yang harus kita syukuri. Apa? Pertama, keluarga kita sehat-sehat. Keluarga kita sehat-sehat. Kita masih makan berkecukupan. Kita masih mau minum, mau makan, mau hiburan, kita masih bisa. Ya, kita masih bisa kumpul bersama keluarga, masih bisa ngobrol bersama keluarga, masih bisa bertemu dengan orang tua, masih bisa bertemu dengan anak kita. Itu merupakan syukur, itu merupakan rezeki yang besar, lebih besar daripada yang Anda alami sekarang ini. Ya. Itu adalah hal yang harus kita syukuri. Jadi, saya kalau sedang seperti ini, saya ingat kalimat tersebut, saya langsung, oh iya, gua udah sehat-sehat aja, tubuh gua sehat aja, nggak kena COVID, ini gue udah bersyukur banget. Ini udah cuan terbesar gue. Terlepas porto gua misalnya merah, loss, dan lain sebagainya, gua bersyukur karena hidup gua masih sehat, keluarga gua semua terlindungi, alhamdulillah, bersyukur. Kayak gitu. Ya, jadi setiap Anda merasa hidup ini tidak adil ataupun di saham kok begini amat, Anda ingat kalimat tadi. Ya. Nah, berikutnya kita akan membahas muka siapa ini? Oke, saya akan bahas, kita bahas CNBC ya. Biden tekan aturan baru lampu kuning buat batu bara. Nah, ini saya nggak mau baca, tapi intinya memang Joe Biden sendiri itu benar-benar nggak anti call ya, dimana dia memang sepakat ya, dimana untuk tidak menggunakan lagi batu bara yang memang polutif ya, ataupun memang menciptakan polusi ya. Meskipun ada batu bara yang sebenarnya ramah lingkungan, ada ya, itu Adaro itu produksi, namanya environmental coal ya. Cuman tetap Joe Biden ini dan Europe ya, orang Eropa ini sepakat dia saya lupa ada buat ketentuan apa, perjanjian Prancis kalau nggak salah ya, untuk tidak menggunakan batu bara lagi. Itu ada, setahu saya lupa sih, nantilah kapan-kapan ya, saya kasih data. Ya, oke. Wah, ini udah mulai berita-berita bank ya, bank sudah mulai kena imbas dari COVID ya. NPL sudah di atas 3%. Ini saya nggak tahu NPL gross atau net, tapi kalau sampai NPL netnya di atas 3% ini udah jelek ya. Sekelas Bank Mandiri kalau NPL netnya di atas 2% itu udah kacau. Tapi ini harusnya NPL grossnya ya. Saham Sangmologi bertumbangan, Kaisang diam 1000 bahasa. Ya, semuanya begitu sih ya.
Ya, semuanya semuanya lagi sama seperti itu. Ya, mau gimana lagi? Oke. Oke, nggak ada berita yang bagus ya. Nah, berikutnya kita akan cek Dow Jones. Ini yang harus Anda ketahui terkait Dow Jones. Bursa Dow Jones Futures masih ngedrop, Europe masih ikutan ngedrop, benar-benar tidak ada change untuk up. Ya, tekanan jual masih akan terus berlanjut. Pegangan, pegangan. Ya, kalau memang harus cut loss, udah jangan bandel ya. Enak kan buat teman-teman yang ikutin arahan saya udah cuci gudang? Lega sekarang. Anda buktiin aja ya. Kata-kata saya ini selalu terbukti. Memang tidak sekarang terbukti, tapi di masa yang akan datang itu terbukti. Enak. Yang sudah kurangin porsi meskipun tradingnya ya cut loss 3%, kena cut loss, tapi udah lega karena udah nggak kepikiran. Ya, kayak gitu. Nah, ini Dow Jones sudah break dia punya trend line minornya. Ini sih kacau banget. Ya, ini ada divergence sudah saya jelasin. Uh, ini sudah amblas, lalu kalau kita track support kuatnya ini ada di garis merah. Ini coba ya. Ini support merahnya. Jadi sekarang Dow Jones akan coba bertahan di support merah. Ya, saya tidak tahu apakah akan bertahan atau tidak, tapi pada intinya mungkin dia akan coba ke retrace dulu ketika nyampe sini. Ya, saya yakin sih nggak akan langsung breakdown lah. Ya, saya yakin nggak akan langsung breakdown. Ya, tapi dia akan ke retrace dulu, rebound, lalu mungkin nanti lanjut turun. Tapi kenyataannya ini sudah lanjut turun. Ya, trennya sudah mulai jelas bergerak arah turun. Cuman nggak tahu turunnya berapa lama. Ya, Anda bisa lihat bahkan weekly-nya Dow Jones pun ini area area stokastiknya ini sudah di atas 90. Ini level yang benar-benar sudah overbought. Ini sudah overbought banget. Ya, ini weekly sudah overbought bahkan hampir sempat mencapai 100. Ini tandanya memang market udah nggak sehat. Ya, karena apa ini all time high bayangin. Ya, nah kalau market kita ini daily-nya sudah oversold. Ya, weekly-nya pun udah mulai zona netral. Ya, lebih mending kita nih masih mending dibandingkan Dow Jones. Nah, Dow Jones ini baru mulai. Ya, ini Dow Jones baru mulai. Saya nggak tahu lah ya di sana politiknya gimana, tapi ya saya harap si Mr. Biden ini bisa memberikan harapan stimulus untuk Dow Jones-nya. Ya, kita doakan seperti itu. Ya, tapi yang jelas weekly kita sih sudah ini udah di level berapa nih? Ah, udah di level 50-an. Artinya secara weekly sudah mulai netral dan ya kita doakan minggu depan sudah mulai lebih stabil ataupun sideways dulu. Ya, minggu ini udahlah nggak bisa diharapin lah. Ya, udah nggak bisa diharapin. Tapi udah lumayan oversold. Udah enak lah kayak gitu. Nah, ini monthly-nya pun masih aman. Market kita belum tembus zona 80. Ya, kalau monthly-nya Dow Jones ini udah parah banget ini. Ya, nah monthly-nya aja sudah 96 di area 96 ini benar-benar overbought. Jadi ya nggak heran kalau dia turun. Ya, ini rounding juga nih. Ya, ini dia breakout ya kan, lalu dia penutupan candle seperti ini ya, candle reversal. Februarinya kemungkinan akan drop ya, nah mungkin baru akan perlahan nanti recovery baru naik lagi. Jadi sama, semua bursa sekarang sedang mengalami hal yang sama ya. Lalu kalau kita lihat ya FTSS secara monthly ini masih sideways ya, masih sideways. Secara weekly secara daily coba ya, secara daily juga sama ya, divergence. Semua bursa hampir divergence, double top ya, kita bisa bilang double top. Nah, ini tinggal tunggu breakdown atau enggak. Jadi semua bursa sekarang sedang berlomba-lomba untuk mencapai titik support kuatnya. Ya, titik support kuat, titik support trend lainnya. Nah, kalau sampai semua bursa kompak untuk breakdown support kuat dan trend lainnya, maka ya dapat dipastikan market kita akan kembali terjun lagi. Bukan berarti downtrend, mungkin downtrend secara jangka pendek ya, tetapi kedepannya masih akan cenderung turun. Ya, turun, lalu dia akan sideways ya. Ini akan sideways berat, biasanya dia akan sideways berat, baru perlahan naik lagi. Jadi benar-benar kedepannya agak sulit ya. Tapi
di akhir tahun gimana? Menjelang November, Desember saya yakin naik lagi. Emang siklusnya begitu, jadi tidak head. Ya, kita doakan saja hampir semua bursa sekarang sedang mendekati dia punya support. Kita doakan saja sama-sama rebound. Ya, prediksi saya nggak lama lagi mentok maksimal di hari Senin Selasa harusnya terjadi technical rebound. Ya, maka dari itu kita doain dulu. Jumat dia tidak buat low baru, tapi sulit ya. Ya, besok pasti buat low baru. Nah, ketika besok buat low baru, maka kemungkinan change rebound-nya di hari Senin dan hari Selasa. Ya. Jadi ya change rebound-nya itu di Senin atau Selasa. Ya, masih minggu depan. Minggu ini nggak ada harapan. Ya, minggu ini nggak ada harapan. Oke, rekomendasinya ya teman-teman bisa perhatiin DMMX. Saya kasih gratis lagi DMMX untuk teman-teman. Ya, akumulasinya bagus. Ya, akumulasi DMMX bagus banget. TF beli 478.000 lot. Ini yang HKDMMX dari ARB sampai 270. Ya, ini akumnya big, closingnya cantik banget ya. Ingat gambar legendaris ini. Ya, kalau dia minggu ini bisa di atas 250, wow, minggu depan ganteng banget. Semoga menjadi pelipur kita semua, semoga menjadi cuan gratis untuk kita semua. Nah, kalau di VVIP plan-nya jelas. Jadi saya nggak akan kasih tahu untuk non VVIP kita TP kapan. Ya, jadi Anda tebak-tebak sendiri, ya Anda atur sesuai dengan trading plan Anda masing-masing. Oke, intinya sudah terbukti. Selamat, ini membuktikan bahwa Silent Trader Academy bukan kaleng-kaleng. Ya, tetap bisa memberikan rekomendasi yang terbukti di kala market seperti ini. Ya, jadi buat teman-teman yang mau join, ya dipandu bersama kami, silahkan. Ya, gabung bersama kami, masih ada promonya berakhir di tanggal 31 Januari. Silahkan daftar ke staff kami, staff Silent. Link join untuk Telegram ada di deskripsi video ini. Ya, oke. Sekian dulu. Ya, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.